Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan serta hadirin yang kami hormati. Pertama-tama perkenankanlah kami untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang hadir pada rapat. Berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 /POJK /04 2020, Pasal 37 ayat 1 dan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, saya selaku Komisaris Perseroan akan memimpin jalannya rapat ini berdasarkan surat penunjukan tanggal 22 Mei tahun 2024. Dengan ini saya menyatakan rapat telah resmi dibuka pada pukul 10:40 ya, waktu Indonesia Barat. Dalam rangka memenuhi ketentuan anggaran dasar perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, Direksi Perseroan dalam menyelenggarakan rapat ini telah melakukan pemberitahuan, pengumuman, dan pemanggilan rapat umum pemegang saham luar biasa secara bersamaan. Dengan pemberitahuan, pengumuman, serta pemanggilan untuk penyelenggaraan rapat umum pemegang saham tahunan. Selanjutnya saya akan menanyakan kepada saudari notaris, rapat ini telah memenuhi semua ketentuan rapat dan quorum sehingga rapat dapat mengambil keputusan yang mengikat. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Perlu saya sampaikan bahwa mengingat mata acara untuk rapat ini, maka terhadap rapat ini berlaku ketentuan quorum sebagai berikut. Mata acara pertama rapat ini adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Mata acara kedua rapat ini adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 2/3 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. Berdasarkan daftar hadir yang diberikan kepada kami oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Datindo Entrikom, dapat saya laporkan bahwa pemegang saham yang hadir dan atau diwakili dalam rapat ini berjumlah 1.352.315.695 saham atau mewakili 87,559564% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan saat ini, yaitu sebanyak 1.750.026.639 dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan. Dengan demikian, quorum yang disyaratkan telah dipenuhi, sehingga rapat ini sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berkenaan dengan hal-hal yang disebutkan dalam mata acara rapat. Demikian Bapak Pimpinan Rapat, terima kasih. Terima kasih saudari notaris. Mengingat quorum rapat telah dipenuhi, maka rapat akan saya lanjutkan. Selanjutnya, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan OJK Nomor 15 /POJK /04 perihal rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka, mata acara rapat ini adalah sebagaimana disebutkan dalam pemanggilan yang telah disampaikan kepada pemegang saham perseroan. Mata acara rapat yang akan dibicarakan dalam rapat hari ini terlampir dalam layar presentasi.
prosedur dan mekanisme pengambilan keputusan mata acara rapat akan dilakukan sesuai dengan tata tertib rapat. Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang terhormat, marilah kita mulai membicarakan mata acara rapat ini. Mata acara rapat pertama, persetujuan atas rencana perubahan susunan pengurus perseroan. Perkenankanlah kami menyampaikan penjelasan mengenai mata acara pertama, yaitu persetujuan perubahan susunan pengurus perseroan. Pemegang saham yang kami hormati, dengan ini kami sampaikan usulan untuk menerima dengan baik pengunduran diri Ibu Maria Anggar Kusumawati dari jabatannya selaku Direktur Perseroan berdasarkan surat pengunduran diri yang telah disampaikan kepada perseroan. Selanjutnya kami sampaikan usulan untuk mengangkat Bapak Zhang Hao selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat ini dengan mengikuti sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang masih menjabat dengan tidak mengurangi hak dari rapat umum pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Profil anggota direksi perseroan yang baru dapat dilihat pada layar profil anggota direksi perseroan yang baru dapat dilihat pada layar presentasi. Terkait dengan mata acara pertama, dengan ini diusulkan kepada rapat untuk memutuskan sebagai berikut. Pertama, menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Ibu Maria Anggar Kusumawati dari jabatannya selaku Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal penutupan rapat, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya kepada perseroan selama masa baktinya, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan atas tindakan pengurusan dalam perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan dan laporan tahunan perseroan atau equity at discharge. Menyetujui, yang kedua, menyetujui pengangkatan Bapak Zhang Hao sebagai direktur terhitung sejak tanggal ditutupnya rapat dengan mengikuti sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan direksi yang masih menjabat dengan tidak mengurangi hak dari rapat umum pemegang saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Yang ketiga, menyetujui susunan Dewan Komisaris dan direksi perseroan yang berlaku sejak tanggal ditutupnya rapat menjadi sebagai berikut. Dewan Komisaris, Komisaris Utama Bapak Wisma Baruna, Komisaris Bapak Andre, Komisaris Independen Ibu Christine Sheila Avinta Putri, Direksi, Direktur Utama Bapak Arman Setiawan Tanujaya, Direktur Bapak Zhang Hao, Direktur Ibu Susan Faustin. Yang keempat, menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota direksi perseroan. Berkaitan dengan usulan tersebut, apakah ada pertanyaan mengenai usulan mata acara pertama rapat ini? Karena tidak terdapat pertanyaan lagi berkaitan dengan mata acara pertama, maka kami mengajukan kepada rapat untuk menyetujui usulan keputusan sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau abstain, harap mengangkat tangan. Oke. Selanjutnya kami persilakan kepada saudari notaris untuk menyampaikan hasil perhitungan suara. Yang terhormat pimpinan rapat, berdasarkan penelitian kami atas keabsahan dan perhitungan kami atas suara yang masuk untuk mata acara pertama rapat umum pemegang saham luar biasa ini,
Suara yang hadir tetap sama, yaitu 1.532.315.695. Suara yang tidak setuju adalah 5.557.095 suara atau mewakili 0,3626599%. Suara abstain tidak ada atau mewakili 0%. Suara setuju menjadi 1.526.758.600 atau mewakili 99,6373401%. Total suara setuju adalah 1.528.758.600 atau mewakili 99,6373401. Oleh karena usulan untuk mata acara pertama rapat telah disetujui lebih dari setengah atau 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah, maka dengan demikian usulan tersebut telah disetujui dalam rapat. Demikian rapat kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih Saudari Notaris. Dengan demikian rapat menyetujui dan mengesahkan usulan keputusan tersebut. Mari kita lanjutkan dengan mata acara kedua rapat, yaitu persetujuan atas perubahan anggaran dasar perseroan pasal 21 ayat 9 tentang rencana kerja, tahun buku, dan laporan tahunan. Untuk mata acara kedua ini saya persilahkan Ibu Susan Faustin menyampaikan penjelasannya. Terima kasih Bapak Andre. Sehubungan dengan terbitnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 14/POJK.04/2022 tentang penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik dalam kurung POJK 14/2022 yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku untuk peraturan nomor X.K.2 tentang penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik yang menjadi lampiran keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor Kep/36-BL/2011 tanggal 5 Juli 2011. Karenanya, guna pelaksanaan penyampaian laporan keuangan yang lebih efisien kepada masyarakat, sebagaimana ketentuan dalam POJK 14/2022, perseroan perlu melakukan penyesuaian pasal 21 ayat 9 tentang rencana kerja, tahun buku, dan laporan tahunan, khususnya terkait dengan kewajiban pengumuman laporan keuangan perseroan. Oleh karena itu, kami mengusulkan untuk menyetujui untuk mengubah pasal 21 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan tentang rencana kerja, tahun buku, dan laporan tahunan sehubungan dengan terbitnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 14/POJK.04/2022 tentang penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik. Demikian rapat kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih Ibu Susan Faustin. Berkaitan dengan usulan tersebut, apakah ada pertanyaan mengenai usulan mata acara kedua rapat ini? Karena tidak terdapat pertanyaan lagi berkaitan dengan mata acara kedua, maka kami mengajukan kepada rapat untuk menyetujui usulan mata acara rapat ini. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau abstain, harap mengangkat tangan. Selanjutnya kami persilakan Saudari Notaris untuk menyampaikan hasil perhitungan suara. Yang terhormat Bapak Pimpinan Rapat, berdasarkan penelitian kami atas keabsahan dan perhitungan kami atas suara yang masuk untuk mata acara kedua rapat ini, maka suara yang hadir adalah 1.532.000
315.695 suara atau 100%. Suara yang tidak setuju adalah 584.029 atau mewakili 0,0381141%. Suara abstain 0 atau 0%. Suara setuju menjadi 1.531.736.666 atau mewakili 99,9618859%, sehingga total suara setuju adalah 1.531.731.666 atau mewakili 99,9618859%. Oleh karena usulan untuk mata acara rapat telah disetujui lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah, maka dengan demikian usulan tersebut telah disetujui dalam rapat. Demikian rapat kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih Saudari Notaris. Dengan demikian rapat menyetujui dan mengesahkan usulan keputusan tersebut. Pak pemegang saham dan atau kuasanya yang terhormat, bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan sesuai dengan anggaran dasar perseroan, tidak ada usulan lain dalam rapat, maka kami menyimpulkan bahwa rapat dapat kami nyatakan selesai dan selanjutnya kami mengusulkan. Rapat memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan rapat ini untuk menuangkan keputusan-keputusan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan notaris, mengajukan permohonan perubahan atau pemberitahuan kepada pihak atau pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau penerimaan pemberitahuan dan atau melaporkan atau mendaftarkan hal tersebut kepada pihak atau pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan. Dengan demikian kita dapat menutup rapat ini secara resmi pada pukul 10.55 atau 11:05 waktu Indonesia Barat. Acara ini saya serahkan kembali kepada MC. Selamat siang.